Soalnya gue tuh di kantor tuh dari sisi latar belakang tuh cuma ada 2 jenis latar belakang orang di kantor gue. Orang yang datang dari latar belakang stand up comedy dan yang tidak. Yang dari latar belakang stand up comedy setidaknya masih mudah untuk gue ajak paham kenapa kantor gue berdiri. Kantor gue tuh bener-bener terlepas dari orang percaya atau enggak. Kantor gue tuh bener-bener didirikan untuk memastikan lebih banyak stand up comedian hidup dari stand up. Soalnya kalau misalkan gue gagal membantu komedian hidup dari stand up, nanti mereka akan ngerasa stand up gak ada uangnya. Padahal mereka lucu, tapi mereka nggak dapat uangnya dari stand up, terus mereka berhenti stand up, terus kita kehilangan orang-orang yang selama ini bisa bikin kita ketawa. Paham maksud gue? Lu pernah nggak ngeliat orang yang tadinya dia nge-rap atau dia nyanyi atau dia apa, abis itu dia berhenti aja karena nggak ada duitnya. Abis itu dia ngelakuin yang lain, nggak apa-apa juga, mungkin dia hidup dari situ. Tapi kan jadi berkurang stand up comedian-nya gitu. Nah, anak-anak yang datang dari latar belakang stand up tuh kalau diajak ngomong kayak gitu ngerti. Gue selalu bilang, lu tuh nggak ngerti. Kalau lu nggak bisa kerja bagus untuk diri lu sendiri, at least kerja bagus untuk skena ini gitu. Karena lu dalam keseharian lu tuh lu tahu siapa-siapa aja nih orang-orang yang cuma punya stand up. Bener nggak? Kita semua tahu siapa-siapa aja yang cuma punya stand up. Di main film nggak pernah diajak, YouTube jelek, Instagram nggak bagus, emang cuma punya stand up. Sementara banyak kan yang belum merasa duitnya kan? Banyak yang masih susah kan? Kalau Rio masih kerja atau Levi masih kerja, berarti duit dari stand up belum bisa menghidupi dia. Nah gimana kalau dia masih ada kerjaan, gimana sama lu pada tuh? Lu nggak punya apapun yang lain, lu cuma punya stand up, abis itu lu nggak berhasil dapet duit dari stand up. Berhenti nggak lu? Berhenti pasti. Terus tiba-tiba kerja apa gitu, terdagang roti atau apa gitu. Kemudian kita suatu hari bilang, inget nggak ya Gihau? Waktu itu sempat suci 9, sayang banget ya dia udah nggak stand up. Nah itu yang gua nggak pengen tuh. Nah kalau lu datang dari latar belakang skena stand up comedy, di kantor gue tuh, kalau gue marahin tuh, lu ngerti kenapa? Apalagi dari pandemi kayak gini banyak yang nggak bisa kerja kan? Beruntung lu ada di sini lu. Ada banyak yang nggak ada duit kan? Cuman yang susah tuh kalau misalnya nggak datang dari latar belakang stand up, gue bingung tuh, gimana ya caranya ya untuk membuat mereka peduli gitu. Karena kantor gue tuh agak-agak kayak yayasan, didiriin untuk orang lain. Gue udah banyak tuh di kantor tuh. Nanti gue mau bikin Comika Space. Comika Space tuh kayak event space. Kayak gue punya ruang segede gini. Mau dijadiin, sebenarnya sih supaya gue nggak perlu nyewa studio. Lu kan ke studio Maja kan tuh untuk acaranya CCC kan. Gue pikir ngapain gue sewa studio, bikin aja sendiri. Jadi gue punya studio sendiri. Tapi gue juga jadinya nggak terlalu bergantung sama ketawa. Untuk bikin event segede kayak gitu, orang gue punya sendiri. Jadi lo mau bikin show bisa, mau bikin konten YouTube bisa, tapi mesti ada yang ngurus, butuh orang. Terus gue mau bikin Comika Media. Comika Media tuh kayak Volkatif, ISS Fit, kayak Volix, tapi hanya stand up komedi lah. Jadi kita ketika punya digital download, ketika punya show, lo nggak mesti keliling-keliling ke Bahana FM atau ke Detik atau ke Kumparan. Pembaca mereka kan belum tentu semua suka komedi. Bikin aja semua yang suka komedi ngumpul dalam satu berita ini, dalam satu kanal ini, sehingga apapun dagangan lu semua taruh di situ. Itu juga butuh orang. Udah keluar dari suci dah lu semua. Gak ada yang mau nanya nih, ayo bro nanya. Sekarang jam berapa? Setengah 3. Gue ada meeting kan? Jam 4 ya? Ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita minus, tapi tahun depan kita akan enak coy. Nah kan gagu ya. Nengok ke belakang. Terus dia pergi. Ditinggal. Gitu, lu tau pala dipeluk rambut, lu pernah ngeliat gak pala? Terus ada rambut kayak gini di belakang. Marah. Abis dia bilang, saya telepon Kapolri ya. Saya kenal sama Kapolri. Silakan Bu, telepon aja. Handphone saya mati. Diliatin dulu nih. Baru dia pakai kacamata. Kenapa gak langsung ya? Tahu gak kenapa? Karena ukurannya kecil kayak baterai A2. Ya. Saya kan
kuliah udah hancur nih Bang. Ini yang jawab, yang ngomong siapa nih? Ali. Bang, saya kuliah sudah hancur nih Bang. Loh, kok sama? Enggak, dia masih enak Bang, sarjana dia. Nah, saya tuh ngerasa di dalam hidup yang ada prestasi cuma di stand up Bang, saya tuh. Skill lain gitu. Jadi betul-betul berharap ingin hidup di stand up begitu. Nah, itu syarat kerja di komika. Gue pikir lagi ngetes anjing. Lagi ngetes joke. Enggak, lu mau masuk manajemen atau mau kerja jadi karyawan? Kalau mau kerja gitu Bang, ya maksudnya ini ngewakilin semua. Kan ijazah nggak ada nih Bang, apakah harus ada ijazah dulu atau gimana? Ada ijazah. Gue juga nggak punya ijazah. Gue punya ijazah nggak ya? Nggak punya gue kayaknya. Kalau mau kerja kalau stand up comedian mau masuk ke kantor gue, kan ada dua pilihannya, talent sama karyawan. Kalau talent, semoga ketangkepnya nggak jelek ya, maksud gue. Kalau talent tuh, gue lebih seneng kalau emang lu udah bilang sama diri lu sendiri, gue emang cuman punya stand up dan gue siap kerja keras di sini. Karena pasti gue bawa kerja keras. Gue rada bingung kalau misalkan ada talent masuk manajemen gue, terus diajak untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuat karirnya tumbuh, nggak mau. Dan susah maksa kan. Untungnya sih di manajemen gue sih udah oke semua, apalagi yang udah pada beranak ya. Sudah butuh duit soalnya. Tapi kan ada, lu bisa ngebayangin di luar sana ada komika-komika yang masih pengen main gitu. Karena kalau masuk manajemen pasti disuruh bikin spesial 3 tahun berturut-turut sama gue. Nah, siap nggak tuh? Siap. Aduh dong. Lu mah main siap-siap aja. Tanya siapa? Bari suka kesini kan? Tanya sama dia. Kalau masuk ke manajemen gue, dibawa capek pasti. Karena gue cuma tahu satu jalan menuju karir kayak gue. Ya yang gue jalanin. Dan itu berarti lo harus ngelakuin hal-hal yang gak ada hubungannya sama stand up. Contoh, lo harus perkuat personal brand-nya lo. Karena sekarang orang udah gak nonton stand up Ali Akbar. Orang nonton Ali Akbar. Pertanyaannya adalah, Ali Akbar ini siapa? Kenapa gue mau mesti ngeluarin duit untuk Ali Akbar dan bukan untuk Ben Danio, bukan untuk Nope, bukan untuk Gilang? Kenapa gitu? Apa dari Ali Akbar yang berbeda gitu? Kalau kita nggak jelasin lewat personal brand kita, nggak ketemu jawabannya. Dan kapan-kapan lo bikin special, tiket nggak kejual, terus lo bingung kenapa nggak ada yang mau beli. Karena orang nggak tahu lo siapa. Nah, gimana caranya memperkuat personal brand? Salah satunya adalah dengan berani beropini. Gue pernah bahas ini di stand up gue. Saking berkarakternya, orang bisa suka banget atau nggak suka banget. Ya kita mah nggak peduli yang nggak suka, tapi yang suka ini yang kita mesti cari. Yang sayangnya cuma bisa muncul kalau kita warnanya keren banget. Nah, untuk warnanya keren banget, harus berani. Coba perhatiin deh anak-anak manajemen belakangan ini. Dari Januari, apa yang mereka lakukan di sosmed. Mereka udah mulai ngomongin opini mereka, udah mulai berani ngomongin sesuatu yang mereka tadinya khawatir untuk ngomongin karena takut dapat reaksi negatif. Tapi ketika mereka berani ngelakuin itu, mereka ngumpulin orang yang nggak suka, betul. Tapi yang suka juga jadi muncul. Nah, orang yang suka ini yang kita butuh untuk kumpulin terus. Itu baru dari sisi personal branding. Nanti disuruh beraktivitas. Kalau ada yang pernah ikutan kelas jualan stand up comedy gue suruh beraktivitas, suruh keluar sana. Bikin orang tahu lu ada gitu. Apakah lu bikin konten di tempat orang, keluar aja sana. Awe tuh. Awe ada di mana-mana, podcast Comika ada, podcast Berisik ada, podcast Seminggu ada. Main series juga, keluar sana aja. Bikin orang tahu lu. Habis dari tahu, mereka mendarat ke sosmed lu, kasih lihat di sosmed lu kalau lu stand up comedian. Rilis aja klip-klip pendek-pendek, tapi orang tahu lu stand up-nya seperti apa gitu. Nah, kalau emang lu mau, gue juga harus ngukur bener kan bisa aja, bang gue mau, siap bang. Tapi kan gue mesti lihat dulu. Gue pengen sama-sama sepakat gitu. Gue pengen percaya bahwa lu emang bener-bener pengen hidup dari stand up. Makanya nggak bisa ada orang tiba-tiba dari stand up Indo
ujung kulon datang ke manajemen gue, bang saya mau masuk manajemen, saya siap hidup dari stand up. Gue ngukurnya gimana? Kan gue mesti ngeliat dulu. Gue mesti lihat dulu kalau lu emang pengen hidup dari stand up gitu. Itu kalau pengen jadi stand up comedian. Nanti dibawa capek sama gue, pasti capek. Kalau mau jadi bagian dari tim, jadi karyawan, dan rata-rata biasanya yang jadi karyawan ntar jatuhnya jadi manajemen juga sih. Bari, Rin. Kalau Dennis kan emang udah gak mau stand up ya. Maunya ngewe doang. Nih kayak Dimas nih, udah gak mau stand up dia nih. Lo tau gak dia stand up Indo mana? Gak tahu? Stand up dulu. Kalau mau kerja di kantor, sebaiknya, enggak juga nggak apa-apa, sebaiknya tahu dua hal ini, apa yang jadi kebiasaan dan apa yang jadi kesukaan lo. Biasanya jawabannya adalah sukanya stand up. Seringkali di kantor gua nggak bisa ngasih tahu dengan jelas bisanya apa. Gue ambil contoh, datang ke kantor gua, bang, gua mau kerja di kantor lo. Terus dari ngobrol-ngobrol ketahuan kesukanya stand up comedy. Bagus dong, kerja di bidang stand up comedy. Ditanya lu bisanya apa? Terus bilang gue bisanya ngurus event. Oke. Masuk ke kantor gue, ternyata dia nggak bener-bener bisa. Kerjanya berantakan. Dipecat akhirnya. Di sisi lain bisa aja ada orang bisa keuangan. Ini kebisaannya dia nih. Tapi dia nggak tahu sukanya apa. Akhirnya dia kerja di kantor gue, tapi karena dia nggak suka sama dunianya, lama-lama demotivasi gitu. Kan bisa ya, misalkan gini deh, jangan stand up itu terlalu gampang. Misalkan lu bisa keuangan, tapi lu nggak tahu lu sukanya apa. Bisanya keuangan, nggak tahu sukanya apa. Lu kan bisa aja kerja jadi keuangan di sebuah perusahaan kontraktor gitu. Tapi kan lu nggak peduli kan sama kontraktor gitu. Sehingga lu ngerjain sesuatu yang nggak bikin lu happy gitu, dunianya nggak bikin lu happy gitu. Kecuali kalau misalnya lu orang keuangan, bisanya keuangan, sukanya sepak bola. Terus masuknya jadi orang keuangan di sebuah klub sepak bola atau di sebuah media sepak bola, kan lu happy kan? Lu ngelakuin sesuatu yang lu bisa di dunia yang lu suka, kan happy kan. Nah kalau mau masuk ke kantor lu mesti jelas dulu lu bisanya apa. Sukanya kan stand up, bisanya ini apa. Kalau nanti lu masuknya ke kantor gua tahu sukanya apa tapi nggak tahu bisanya apa, ntar dipecat karena kerjanya jelek. Kalau lu masuk ke kantor gua tahu bisanya apa tapi nggak tahu sukanya apa, termasuk nggak suka stand up comedy, nanti demotivasi, nggak semangat, jadinya gua pecat juga. Jadi kalau mau masuk ke kantor gue sih sebaiknya udah tahu sukanya apa, bisanya apa, dan apakah ada di kantor gue itu tepat. Dan gue mau kasih tau semuanya ya. Lu mesti mempertimbangkan kantor tuh kayak kendaraan menuju titik yang lu pengen. Sebelum lu pilih kendaraannya, lu harus sebaiknya tahu dulu sebenarnya mau kemana gitu. Kebanyakan di Indonesia lebih senang ada di dalam kendaraannya. Paham nggak? Dia nggak peduli. Anjing gue ada lagi dalam Tesla gitu. Kan ada kan, gue ada di Tokopedia gitu. Gue ada di Gojek gitu. Dia senang ada di dalam kendaraannya. Tapi dia nggak tahu kenapa dia ada di situ. Nah kalau misalnya ada orang cuma suka ada dalam kendaraannya, tapi nggak tahu mau kemana, nanti keluar dia. Ditanya sama yang nyetir, lu tuh mau kemana? Nggak tahu, pokoknya gue pengen naik Tesla. Ya nggak bisa, ini gue mau ke tujuan. Mendingan gue taruh ini mobil jatahnya untuk satu orang yang satu tujuan sama gue. Enggak bang, gue cuma pengen naik Tesla. Aduh mending lu turun gitu. Atau lu naik Tesla karena lu tahu lu mau ke titik A. Kebetulan mobil Tesla ini mau ke titik A. Abis itu rutenya emang sejalan sama lu gitu. Nanti lu sampai titik apa lu turun, ganti kendaraan. Kendaraannya mungkin angkot, tapi emang kendaraan ini membawa ke titik lain. Abis itu lu ganti lagi gitu. Jadi lu tuh masuk kantor, milih kantor karena kantor itu adalah kendaraan yang tepat menuju yang lu inginkan. Pertanyaannya sebelum lu masuk kantor adalah ngapain lu pakai itu sebagai kendaraan? Emang lu mau kemana? Gitu dulu. Karena gue jamin, lu mau ngelamar ke kantor Comika, salah satu pertanyaan yang paling sering gue tanya adalah, emang lu sebenarnya mau ngapain dalam hidup dan kenapa kerja di kantor gue tuh ngebantu lu menuju ke situ? Kalau lu nggak nemu jawabannya, dan abis itu skill setnya juga gue nggak ngerasa pas, nggak akan gue ambil. Tapi kalau misalnya lu masih nggak nemu jawabannya, tapi skill setnya pas, kesukaan sama kebisaannya pas, masih gue angkut. Karena kadang-kadang kan orang nggak langsung tahu dia pengen kemana dalam hidup. Moga-moga di jalan dia ngeh. Dan gue bilang sama anak-anak kantor, kalau emang udah sadar lu mau kemana dan ternyata kantor ini nggak pas, ya udah keluar aja nggak apa-apa. Kantor ini cuma kendaraannya doang gitu. Lu mesti tahu lu mau kemana. Nah jadi untuk ada bangsat-bangsat yang ingin bekerja di Comika, jawab dulu pertanyaan ini, lu mau kemana dalam hidup?
Kalau misalkan kalaupun misalkan lu level IT ya, tapi lu mau apa dengan IT ini? Lu suatu hari mau bikin perusahaan atau apa gitu. Lu harus tahu ujungnya. Sehingga lu bisa bilang, "Bang, Comika emang kendaraan gua. Gua ngukur 3 tahun, 4 tahun nih, Bang." Atau mungkin lu bilang ketika lu masuk ke Comika terus lu bilang, "Bang, kayaknya gue pengen suatu hari megang Comika. Karena gue nggak akan selamanya jadi direktur." Apapun itu, yang penting lu tahu lu mau kemana dalam hidup. Dan kalau misalnya lu pengen jadi stand up comedian yang di bawah manajemen dengan senang hati, tapi lu mesti memastikan bahwa emang lu bilang lu pengen hidup dari stand up, emang cuman punya stand up. Dan lu menjawab itu dari apa yang lu lakukan dalam karir gitu, bukan ngomong ke gua. Jadi jangan datang ke gua dengan bilang, "Bang, gua pengen hidup dari stand up" gitu. Tapi lu nggak pernah ngelakuin apapun untuk itu. Jadi ketika gua nengok ke belakang, gua bisa ngeliat track record lu gitu. Karena nanti orang akan datang aja dari stand up Indo Merauke, dari stand up Indo Ujung Pandang, dari stand up Indo Bojong Kenyot. "Bang, saya siap hidup dari stand up" gitu. "Anda stand up udah berapa lama?" 3 bulan, kata gue. Sulit dong. Jadi ya ada sama-sama ngukur lah. Kalau misalnya lu ngerasa tempat gue pas, gue juga mesti ngukur apakah lu pas gitu. Karena kalau misalnya dia baru, kagok pasti dibawa capek sama gue. Yang lama stand up aja kagok dibawa capek sama gue. Dan capek pasti. Di kantor setiap minggu open mic. Di kantor talent manajemen tanya Bari. Setiap minggu, Brata kadang-kadang suka ini kan? Suka mentoring nggak? Sharing Brata? Nggak pernah ya? Oh, gantiin Bari ya kayaknya. David lebih sering. Tanya aja sama dia. Udah pernah cerita dia? Seminggu sekali anak-anak tuh kombut. Ngapain? Untuk memastikan kita semua nggak ada yang ketinggalan. Kita semua ada di level penulisan yang oke. Kita semua melakukan persiapan karena kita semua mau bikin spesial tahun ini. Tiap minggu selalu datang lewat Zoom, biasanya fisik di kantor. Tapi sekarang kan lagi PSBB, apalah PPKM. Bawa joke. Gue punya joke nih, tapi belum nemu angle-nya, belum nemu apa segala macamnya. Bareng-bareng tiap minggu. Karena ini kerjaan kita. Dan karena lu tahu tiap minggu talent-talent di manajemen akan duduk bareng untuk ngebengkelin materi, lu jadi nulis mulu. Kalau mau masuk manajemen, siap nggak dibawa suruh nulis setiap hari? Setidaknya seminggu sekali bawa 1 joke untuk dicoba. Kalau lu siap dibawa capek nulis setiap hari, siap dibawa ngekombut setiap minggu, emang lucu sih jatuhnya, tapi kan lama-lama kan kerasa kayak kerja juga. Walaupun sebenarnya nongkrong ya. Kalau fisik sih enak sih jatuhnya nongkrong. Sebenarnya siapapun boleh ikutan sih. Seminggu sekali lu tanya aja, kapan lagi gue mau ikutan dong gitu, pengen lihat aja. Cuman ya yang tadinya kita pikir kayaknya enak, saat ini aja lu mikir kayaknya asik ya gitu. Seminggu sekali satu manajemen duduk bareng kombut gitu. Tapi kalau udah mulai setiap hari lama-lama jadi kayak kerja, dan emang kerja kan. Emang apa stand up comedy buat lu? Kalau bukan tempat lu berpenghasilan. Enak banget lu pengen dapat duit dari stand up tapi nggak mau kerjanya. Kerja di sini mah. Nah, gue selalu bilang sama anak-anak manajemen, gue Panji nih, kayaknya nggak nyamperin orang, lu mau masuk nggak kayak gitu. Lu aja kalau udah tahu lu pengen, samperin gue. Terus nanti kita bahas. Jam berapa sekarang? Oke.